Guys, hari ini kita akan tengok sedikit information berkaitan dengan sistem avionik, di mana sistem avionik ini telah dibangunkan sendiri oleh anak bangsa di Indonesia, di mana sistem avionik ini telah dibangunkan di Surabaya di Indonesia, di mana dikatakan pesawat TUDM Hawk 100, 200 sehingga 209 Malaysia telah menggunakan sistem avionik buatan daripada anak bangsa di Indonesia. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah, dan juga kepada subscriber yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihidarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Amanda Channel. Walaupun banyak bercanda, kita tetap akan buat video reaction di channel Amanda Channel. Hahaha. Guys, di mana judul video yang akan direaction pada hari ini, di mana dikatakan sistem avionik yang telah dibangunkan di Surabaya di Indonesia, di mana sistem avionik ini adalah buatan daripada anak bangsa di Indonesia sendiri, akan digunakan pakai di pesawat Hawk TUDM 100, 200 sehingga 209. Wow. Di mana kalau kita tengok durasi video ini dalam 8 minit, apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui maklumat lebih lanjut mengenai video kita pada hari ini. Jom guys. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Kabar kali ini datang dari Malaysia, yakni Indonesia ekspor perangkat avionik buatan dalam negeri, tepatnya Surabaya. Info global untuk jet tempur Hawk 108 milik TUDM atau Tentera Udara Diraja Malaysia brand. Jadi usut punya usut, seperti kalian ketahui atau wajib kalian ketahui, di Surabaya Indonesia itu sudah ada pabrik swasta yang mampu membuat sistem avionik bagi jet tempur Hawk. Ada mesin, ada maintenance mesin juga, ada meriset mesin dan sistem komputer pada jet tempur Hawk, baik itu 108, baik varian 200 atau 209. Jadi makanya ini Indonesia ekspor perangkat avionik buatan Surabaya untuk jet tempur Hawk milik TUDM brand. Nanti di reaction Mimin kena lagi bercanda. Nah, usut punya usut, Indonesia bisa dibilang sedang berusaha berdikari menyoal pembuatan alutsista. Indonesia ingin seperti Cina atau Rusia bisa membuat senjata sendiri secara mandiri tanpa bergantung dengan negara lain, karena akan adanya keuntungan sangat banyak bila Indonesia bisa berdikari di alutsista di kancah internasional. Seperti contohnya saja, baru-baru ini melibatkan 4 perusahaan untuk mandiri dalam pembuatan rudal. Indonesia akan menghemat anggaran sampai triliunan rupiah. Jadi sedikit cerita ini friend. Kemudian dari penyerapan tenaga kerja di dalam negeri akan semakin banyak karena industri pertahanan yang bergeliat. Lantas apabila alutsista buatan dalam negeri dibeli oleh negara lain, akan semakin menambah pundi-pundi devisa Indonesia. Hasilnya perekonomian masyarakat jadi lebih baik dan mengurangi jumlah pengangguran karena ketersediaan lapangan kerja. Itu dari segi ekonomi. Kalau dari segi militer, bila Indonesia bisa membuat alutsista sendiri, maka kerahasiaan teknologinya tak akan diketahui negara lain atau bisa dirahasiakan lah, seperti itu. Nah, usut punya usut dikutip dari Bapak Bagus Sudiarto selaku Direktur Operasional Info Global, menjelaskan bila ekspor MPCD buatan Indonesia menjadi prestasi tersendiri bagi perusahaannya karena dipercaya negara lain. Bapak Bagus dari Info Global menyebutkan atau mengatakan bahwasannya tentunya dengan ekspor tidak hanya menjadi prestasi Info Global sebagai perusahaan, tetapi juga menjadi prestasi Indonesia karena ini adalah hasil karya putra-putri bangsa Indonesia. Namun Info Global tak cepat
berpuas diri di mana hal ini akan jadi momentum untuk memasarkan produk pertahanannya ke negara lain. Ini menjadi suatu kebanggaan sekaligus menjadi motivasi sehingga produk-produk berikutnya dapat dipercaya negara lain, kata Bapak Bagus dari Info Global. Nah, Bapak Bagus menyebutkan nantinya ada 6 unit MCPD akan diterima oleh G7 Aerospace Malaysia yang kemudian dilanjutkan ke penginstalan di jet tempur Hawk milik Tentera Udara di Raja Malaysia. Selain Hawk 108 TUDM, Hawk 209 TNI AU, sebagian ada yang dipasangi MPCD buatan Info Global juga, kata Bapak Bagus. Jadi usut punya usut, Indonesia ini akan menginstal kurang lebih 6 unit pesawat Hawk 108 milik Tentera Udara di Raja Malaysia, Brem. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, usut punya usut, berbicara dengan kelebihan MCPD Info Global ialah tak perlu diprogram ulang ketika diinstal di jet tempur Hawk sehingga mempersingkat waktu pemasangan. Semoga kedepannya perusahaan-perusahaan pertahanan Indonesia baik swasta dan badan usaha milik negara bisa unjuk gigi lebih ke pasar internasional. Seperti itu pernyataan dari Info Global Surabaya, Brand. Ya lumayan lah, Brand. Misalkan ini ada proyek 6 pesawat dari Malaysia bisa dikerjakan dari Surabaya, bisa menghemat lah ataupun lebih murah lah tentunya biaya yang dikeluarkan Malaysia untuk pesawat lawas milik buatan Inggris ini. Nah, usut punya usut, sedikit spesifikasi pesawat Hawk mengusung jenis Turbomax Adaur MK871 yang punya daya dorong 6000 pon. Dari mesin ini dapat dicapai kecepatan maksimum hingga 1,2 Mach pada ketinggian di atas 17 km tingginya atau 17.000 kaki. Jarak tempuh pesawat Hawk ini mencapai 3.610 km dengan 3 drop tank serta daya angkut senjata maksimal bisa mengangkut atau menggotong senjata 3,5 ton. Untuk memudahkan navigasi, pesawat Hawk milik Malaysia ini seluruh data ditampilkan pada sebuah layar multifungsi atau lebih sering disebut MPD atau multi purpose display. Usut punya usut, tugas pilot masih dipermudah dengan perangkat yang masih banyak tercentel pada Hawk milik Tentera Udara di Raja Malaysia. Nah, pesawat Hawk ini, Brand, usut punya usut, disebutkan bisa membawa beragam rudal, di antaranya rudal udara ke udara IM-120 ARAM dan ski flash, ada rudal udara ke permukaan AGM-65 dan rudal anti kapal Sea Eagle, hingga bisa menggotong torpedo. Banyak pilihan bom yang dibawa Hawk mencakup 9 x 200 kg bom, ada 9 x 113 kg bom, dan ada 5 x 540 kg bom. Nah, untuk mendukung misi khusus, Hawk 209 dapat pasang reconnaissance spot. Usut punya usut, sangat mubadir jika Malaysia memensiunkan secara dini pesawat Hawknya ini, makanya milih di upgrade oleh Indonesia, tepatnya Info Global Surabaya, Brand. Nah, Brand, usut punya usut, ini ada yang menarik dari pesawat Hawk ini. Hawk ini buatan Inggris tapi tidak masuk alutsistanya Inggris. Nah, terus ini pesawat bagaimana yang buat Inggris tapi tidak masuk dalam alutsista jajaran Angkatan Udara Inggris. Jadi negaranya nggak mau pesawat kaleng-kaleng ini. Tapi nggak tahu lah, karena pesawat Hawk ini banyak yang mengatakan belum menyandang predikat Beetleproven. Meski dianggap jet tempur Hawk ini canggih, namun Inggris sebagai negara pembuat jet tempur Hawk ternyata tak memasukkan pesawat tempur Hawk ini ke dalam brankas atau kekuatannya. Namun pesawat ini tetap mencuri perhatian negara-negara dengan budget alutsista yang ngepas seperti halnya Indonesia maupun alutsistanya Malaysia, Brand. Ini yang membuat Mimin tergeleng-geleng dan terheran-heran yang membuat Inggris, tapi pesawat Hawk ini baik tipe 108, 209 seperti layaknya Malaysia dan Indonesia, Inggris pun tidak mempunyai pesawat ini memperkuat di jajaran angkatan udaranya, Brand. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut. Indonesia ekspor perangkat avionik buatan dalam negeri, tepatnya Surabaya, untuk jet tempur Hawk 108 milik Tentera Udara di Raja Malaysia. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar.
Nah Ben, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye. Guys, telah diperkabarkan daripada Indonesia bahawa di tempat di Surabaya telah dibangunkan satu pabrik, iaitu satu kilang untuk membangunkan sistem avionik untuk pesawat kapal terbang. Mantap guys. Dimana kalau kita tengok kilang yang bertempat di Surabaya di Indonesia ini merupakan salah satu kilang swasta yang mampu untuk menghasilkan enjin, maintenance enjin, dan juga mampu untuk mereset komputer dalam sesebuah pesawat kapal terbang. Dan dikabarkan pada baru-baru ini, kilang yang bertempat di Surabaya itu sudah pun menghasilkan satu alat perangkap avionik yang akan digunakan di pesawat Hawk 108 sehingga 209. Mantap guys. Dimana kalau kita tengok bahawa di Surabaya ini telah mampu untuk membangunkan satu alat avionik yang akan diinstall ke dalam pesawat Hawk. Ini juga merupakan salah satu buatan daripada anak bangsa di Indonesia sendiri. Dimana kalau kita tengok daripada admin Amanda Channel, mana admin Amanda Channel memberitahu bahawa ada dua kelebihan sebenarnya selepas anak bangsa di Indonesia mampu untuk mendiri untuk menghasilkan alat avionik buatan daripada anak bangsa di Indonesia sendiri tanpa lagi menggunakan negara-negara lain untuk membangunkan ataupun untuk membuat alutsista dan juga kelengkapan untuk ketenteraan. Di mana kelebihan dia kita nampak dalam dua aspek, iaitu dalam aspek pertama adalah khusus untuk ekonomi di Indonesia sendiri, dan kedua adalah untuk ketenteraan di Indonesia sendiri. Dimana kalau kita tengok dalam aspek ekonomi di Indonesia sendiri, kalau dalam aspek ekonomi sendiri Indonesia mampu berdiri seperti China dan juga Rusia, di mana di sini kita dapat nampak bahawa Indonesia tidak lagi berdiri bersama dengan negara-negara yang lain untuk membangunkan pesawat tempur ataupun alat sistem yang sedia ada, dan Indonesia mampu untuk mendiri menghasilkan alat avionik. Sebab kalau kita tengok apabila Indonesia mampu untuk mendiri untuk menghasilkan sistem-sistem di dalam pesawat tempur, Indonesia dapat menjual terhadap sistem-sistem yang telah dibangunkan oleh anak bangsa di Indonesia sendiri kepada negara di luar sana yang memerlukan alat sistem avionik buatan daripada Indonesia. Di mana contoh yang terdekat kalau kita tengok sekarang apabila Malaysia memesan sistem avionik buatan daripada anak bangsa untuk dilengkapkan ataupun untuk diinstall ke dalam pesawat Hawk 108 TUDM di Malaysia. Dan yang lainnya kalau kita tengok dalam aspek ekonomi, sedikit sebanyak di Indonesia dapat membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat di Indonesia sendiri. Kita tengok sebenarnya kesan daripada buatan mendiri dalam sistem avionik di Indonesia ini sebenarnya dapat meningkatkan lagi devisa ekspor di Indonesia, khususnya dalam aspek ekonomi di Indonesia. Dan tidak mustahil sistem avionik ini mampu menyumbang kepada peningkatan devisa ekonomi di Indonesia. Dalam aspek ketenteraan, apa yang kita nampak sebenarnya apabila Indonesia mendiri terhadap alat-alat ataupun pesawat-pesawat tempur, pesawat-pesawat alutsista buatan daripada anak bangsa di Indonesia sendiri, kita dapat nampak bahawa secara sedikit sebanyak Indonesia dapat merahsiakan kehebatan ataupun kecanggihan kapal pesawat ini kepada negara-negara di luar daripada Indonesia. Jadi negara-negara luar tidak akan dapat tahu betapa hebatnya sistem ini selagi tidak diguna pakai oleh negara tersebut. Mantap guys. Dan apa-apa pun diharapkan agar kerjasama Indonesia bersama dengan Malaysia ke hadapan agar terus terjalin dalam pelbagai aspek. Dan kalau kita tengok pada masa kini di mana Malaysia telah memesan sistem avionik, perangkap avionik daripada Indonesia sendiri, iaitu buatan daripada Surabaya di Indonesia. Diharapkan hari-hari ke depan banyak lagi kerjasama yang akan terjalin di antara Malaysia dan juga Indonesia. Untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.